Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, jemaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya insyaallah. Semoga mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa para malaikat. Pagi-pagi ini kita didoakan oleh Allah dan para malaikat. Doanya Nabi itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan hidup umatku di waktu paginya. Makanya waktu pagi itu berkah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Juga doa para malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ada dua malaikat setiap pagi mendoakan kita. Malaikat pertama berdoa, ya Allah, berikan ganti, tentunya ganti yang lebih banyak bagi hambamu yang berinfak pagi hari. Makanya ada infak khusus yang berkah, itu infak pagi, Pak. Di subuh infak itu pagi loh, guys. Kalau di masjid-masjid lain itu sudah ada diwajibkan celengan muter waktu subuh. Di salat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir, muter celengan untuk dapat keberkahan infak pagi itu. Nah, di sini riwayat Bukhari Muslim, doa malaikat. Doa malaikat nggak mungkin nggak diterima. Ya. Sebaliknya kata malaikat yang kedua, ya Allah, berikan dan tahanlah rezeki orang yang tidak mau berinfak pagi hari. Jadi rezekinya ditahan. Nah, oleh karenanya kita dapat dua malaikat, doa Nabi dan doa malaikat. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah dan khususnya infak, sehingga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu sekalian, yaitu minhajul mu'min fi jihadil a'da. Jihadnya seorang mukmin menghadapi musuh. Bagaimana jihad seorang mukmin menghadapi musuh? Orang beriman pasti punya musuh. Musuhnya orang beriman itu adalah iblis, setan, pasti. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian. Fattakhiduhu aduwa. Allah tekanin dua. Pertama, ketahuilah bahwa setan itu adalah musuh kalian. Yang kedua, maka jadikan dia musuh. Gitu. Kenapa ayat ini bilang fattakhiduhu aduwa, jadikan dia musuh? Karena ada orang paham setan itu musuh, tapi dia tidak jadikan musuh, Pak. Jadi teman. Ya. Nah, siapa ini? Orang kafir, orang jahat, orang fasik, orang munafik. Setan itu jadi teman. Makanya kita orang beriman, kata Allah, dua nih. Sesungguhnya setan itu musuh, dan jadikan dia musuh. Jadi ketika saya baca ayat ini, memang ada orang gak jadiin musuh setan. Ada ternyata, Bapak Ibu sekalian. Malah jadi teman. Ada sekte di salah satu di Amerika, sekte setan. Setan itu Tuhannya, Pak. Setan itu dijadikan penolong. Nah, kalau udah kelompok ini banyak dan seterusnya, bertambah terus kelompok ini, itulah muncul Dajjal tadi, rajanya setan itu muncul.
secara fisik. Kenapa? Karena dia sudah dijadikan Tuhan. Nah, ini berbahaya, Bapak sekalian. Nah, setiap mukmin pasti punya musuh. Musuhnya itu adalah setan. Ya, yang kedua musuhnya adalah orang yang membunuh orang Islam, orang yang memerangi orang Islam. Itu musuhnya. Jadi tidak semua orang, kita sudah jelaskan kemarin orang kafir, interaksi kita sama orang kafir, orang non-muslim seperti apa. Ternyata orang kafir itu bukan semuanya musuh, Pak. Bahkan lebih banyak teman orang kafir itu daripada musuh. Yang musuh itu hanya satu, yang memerangi itu aja. Yang memerangi kita. Jangan kena orang kafir, Pak. Orang muslim yang memerangi kita bisa jadi musuh. Orang muslim, dia berakidah muslim, Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Cuma dia dipengaruhi oleh ideologi lain, lalu memerangi kita, kayak komunis. Orang Islam juga kebanyakan, Pak. Ya, namanya Jafar Nawawi Al-Aidid. Bahasanya, Pak. Jafar Nawawi itu DN Aidid. Itu Islam banget namanya, Pak. Dipelihara sama kiai. Tapi jadi musuh kita. Kenapa? Karena menggunakan ideologi yang tidak benar. Ideologi kiri. Yang menurut dia yang benar itu, yang paling benar itu dia. Gitu. Mukmin, Pak, muslim. Nah, begitu juga. Jadi orang kafir kita jadikan musuh itu ya karena itu sebabnya, karena dia membunuh kita, memerangi kita seperti di Israel. Nah, bagaimana minhaj pedoman kita sebagai mukmin dalam memerangi musuh, melawan musuh-musuh ini? Lamma kana al-jihadu dharwatun sanamil islami wa quyyatuhu wa manazilu ahlihi a'la al-manazil fil jannah kama lahum ar-ri'fatu fid dunya wa hum al-a'launa fid dunya wal akhirah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zarwatul ulya minhum واستظل على أنواعه كلها فجاهد في الله حق جهاد بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان وكان ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمه عند الله قدرا ويبدأ الجهاد بجهاد النفس. Beliau menjelaskan, penulis kitab ini, jihad itu adalah puncaknya keislaman seseorang. Puncaknya Islam itu. Kalau tidak punya semangat jihad, tidak punya kemauan berjihad, nah Islamnya begitu-begitu aja, rendah. Makanya Nabi menyebut jihad itu sanamil Islam. Zirwatu sanamil Islam. Puncak Islam. Sanam itu kalau kita di onta itu punuknya atasnya itu namanya sanam. Maksudnya puncak. Jadi kalau Islam itu rata gini, nah punuknya itu jihad. Jadi keislaman kita tidak pernah mencapai puncak kalau tidak punya semangat jihad, keinginan berjihad. Jihad adalah tempat tertinggi di surga. Itu disepakati, Pak, nggak bisa dipungkiri. Di orang sholat, orang puasa, ya surganya biasa, masuk surga. Tapi puncak ketinggian surga itu jihad. Subhanallah. Ya. Bahkan semua yang bernilai jihad. Jadi, walaupun kita nggak jihad itu tidak harus perang, Pak, ya. Macam-macam jihad nanti kita jelasin. Fahum al-a'launa fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang yang paling mulia dan paling tinggi di dunia maupun akhirat. Tidak ada yang paling mulia di dunia ini
kecuali orang berjihad. Kita lihat sekarang orang berjihad di Palestina 36.000, mohon maaf, 36.000, puluhan ribu saja personel, 36 ribuan personel. Tapi semua dunia itu Pak mendukung Hamas. Orang Eropa, orang Amerika sendiri mendukung Hamas. Bahkan orang Israel sendiri itu mendukung Hamas. Sebagian penduduk Israel. Kenapa Kak? Apalagi orang Islam. Apalagi orang Islam mendukung Hamas. Kenapa? Karena pejuang Pak. Tidak ada pejuang itu dibenci. Apalagi oleh rakyatnya. Kita kenapa sampai sekarang kalau sebut Jenderal Sudirman? Padahal Jenderal Sudirman cuma guru SD Pak. Guru sekolah Muhammadiyah. Tapi kalau karena dia berjihad Pak, kalah itu profesor, itu semua. Jenderal Sudirman belum pernah haji Pak. Tapi dia dikenang baik muslim maupun non muslim. Siapa gak kenal? Kalau non muslim jenderal langsung begini non muslim. Kenapa Pak? Karena jihad Pak. Dia mulia karena jihad. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Kenapa Nabi dan sahabat itu mulia? Semuanya berjihad. Nggak ada yang berjihad. Minimal itu sahabat itu 10 kali berperang. Kalau kita ditanya berapa kali berperang? Nggak ada. Makanya kita begini-gini aja. Hanya kebanyakan umat Islam gini-gini aja. Nah, karena jihad itu kemuliaan di dunia dan akhirat. Musuh kita tadi, namanya iblis, setan tadi, mendidik anak buahnya. Siapa anak buahnya itu? Orang kafir, orang munafik, sekuler, ideologi komunis, dan seterusnya. Muncul di otak mereka, namanya jihad ini harus dipadamkan. Caranya apa? Pertama, menghitamkan wajah jihad. Apa maksud menghitamkan wajah jihad? Membuat jihad itu dibenci oleh manusia. Sekarang kalau bilang jihad Pak, teroris langsung. Siapa yang bilang teroris itu dulu? Padahal jihad kemuliaan, tapi kemudian menjadi teroris. Siapa yang bilang? Amerika Pak. Jadi iblis itu pinter. Jangan sampai jihad ini menjadi jalan hidupnya orang Islam. Jatuhkan apa namanya nama jihad itu, buat dia menyeramkan. Kalau dulu Bapak sekalian, kalau nggak berjihad ya nggak Islam. Zaman dulu zaman Nabi, kalau nggak berjihad itu ya Islamnya diketawain orang, ya Islam. Kenapa Bapak sekalian? Karena jihad itu udah biasa itu. Dia bisa dipisahkan. Jihad itu kayak sholat Pak, kayak puasa, kayak zakat gitu. Jihad nggak bisa dipisahkan. Gitu. Cuma dia tidak masuk rukun Islam. Tidak masuk rukun Islam. Tapi setelah rukun Islam dia jihad. Kata para ulama, kenapa tidak masuk? Karena haji itu udah masuk jihad. Haji umroh itu udah masuk jihad. Infak, zakat dan sholat itu termasuk jihad, jihadun nafsin, jihad melawan diri sendiri, kepelitan kita lawan gitu ya, malasnya kita lawan. Jadi Nabi aja jihadnya berapa kali perang? 83 kali perang. Nabi, mestinya Nabi mulia ya, nggak usah perang, tinggal doain aja mati gitu, selesai. Tapi Nabi berjihad. Nunggu di sana, ya Allah saya masuk istana selesai. Nggak bisa, nggak begitu. Kenapa? Karena jihad itu sesuatu yang harus dilakukan. Siapa yang melakukannya? Mulia. Yang berikutnya Bapak sekalian, memang jihad itu banyak macamnya.
Di antaranya adalah jihadul qalbi wal jinan. Ada jihad dengan hati. Jihad dengan hati ini, Bapak Ibu sekalian, menahan hawa nafsu tadi, menahan diri, menahan emosi, itu jihad. Jihad hati. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba, sabar. Jihad lisan dan tangan. Tidak mudah ngomongin orang. Jihad. Dan seterusnya Bapak sekalian. Baru kemudian nanti jihad dengan perang. Wa aula maratib jihad ya an tujahida ala ta'allumil huda wa dinil haqqi alladhi la falaha laha wa la sa'adati fi ma'asyiha wa la mu'adiha illa bihi. Jihad yang paling tinggi di antara level jihad paling tinggi di antaranya yaitu jihad mengajarkan orang lain hidayahnya Islam. Jadi termasuk jihad yang paling tinggi, Pak. Bukan hanya perang. Kita ngaji begini ini termasuk jihad. Menurut penulis kitab. Kenapa? Karena kalau jihad seperti ini nggak ada, Pak. Bisa jadi orang main perang-perang aja. Main bunuh. Langsung jihad perang. Dia nggak ngerti kalau yang dia bunuh itu teman. Yang dia bunuh itu orang tidak bersalah gitu. Bisa jadi salah. Kalau dia tidak ngaji. Tidak berjihad dengan ilmu. Makanya memang pengajian begini tidak semua, Pak. Yang ikut ini aja nih 10 orang. Kenapa? Karena mujahidin itu, Pak. Tidak semua orang bisa jadi mujahid. Bisa orang semua sholat, tapi belum tentu orang mujahid. Bisa orang berinfak berzakat, Pak. Tapi belum tentu semuanya bisa berinfak berzakat. Yang sudah zakat itu. Belum tentu berjihad. Bisa orang, Pak, umroh banyak. Ini sekarang umroh itu jutaan orang. Tapi belum tentu berjihad. Ya, walaupun dia umroh itu dia jihad, masuk jihad nafs. Jihad jiwa. Tapi yang paling tinggi jihad itu adalah jihad menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini Bapak sekalian. Makanya anak kita itu yang sekolah, kuliah tinggi-tinggi. Karena itu jihad. Kita bisa nikmati bagaimana anak-anak hasil berjihad lewat sekolah ini. Akhlaknya lebih bagus. Lebih lurus. Lebih mudah dinasihati dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka menganggap menikah itu tidak seperti kita zaman dulu, Pak. Bahwa menikah itu ibadah, berkeluarga itu ibadah. Suami itu tinggi derajatnya. Ini sering saya sampaikan. Kalau sekarang itu suami itu partner, Pak. Teman, bisa jadi anak buah gitu. Ya repot, Bapak. Ditinggal sama bapak. Bapak saya ngajar di daerah lain. Dulu kan kendaraan nggak ada kayak sekarang bisa pulang pergi. Ya, orang tua saya ditugaskan mengajar di kabupaten lain. Nah ini bapak saya perjalanan itu bisa 1 hari 1 malam. Nah di sana ada petugas saya itu setahun 2 tahun. Saya tanya itu kita yang sudah masih sekolah ini kecil-kecil nanya kenapa mama tidak marahin ayah gitu. Nggak pulang-pulang. Kata ibu saya itu nggak boleh kita marah sama suami. Apa yang disampaikan oleh dengar durhaka kita. Coba orang tua dulu gitu sama suami itu. Kecuali dia pergi bermaksiat, ini dia pergi mengajar berdakwah. Nggak boleh kita bantah suami itu durhaka. Bantah suami durhaka, Pak. Zaman kita, Pak, bantah itu biasa, Pak.
La ilaha illallah. Saya bilang Masya Allah. Kenapa Bapak sekalian ini jihad? Ternyata itu berangkat dari ini, mindset, ilmu. Berangkat dari ilmu. Gak ada ilmunya bahwa itu durhaka, itu dia gak punya ilmu itu. Makanya ilmu itu jihad yang paling tinggi, menuntut ilmu. Ini jihad, Bapak Ibu sekalian ngaji ini, jihad paling tinggi. Ya, Masya Allah. Ya. Aula maratib jihaduha an tujahiduha ala ta'alumil huda. Level paling tinggi jihad di jalan Allah itu adalah engkau belajar hidayah dan agama yang benar. Belajar hidayah dan agama yang benar. Maksudnya ngaji. Kenapa? La falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa la mu'aduha illa bihi. Kenapa? Karena menuntut ilmu, berjihad dengan menuntut ilmu ini, ngaji ini, dakwah ini. Tidak ada kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali dengan jihad itu. Benar Bapak. Ini. Tidak ada kebahagiaan dunia dan akhirat kalau tidak berjihad lewat ilmu, ngaji. Ya memang kelihatannya ngabisin waktu, Pak. Tapi kita pulang ke rumah juga main HP, tidak terasa sejam, Pak. Ya Allah. Ngaji setengah jam aja udah bisa. Orang kadang manusia ini, Pak, udah sekalian ya. Kita mau udah tergoda, Pak. Padahal kayaknya mau buru-buru gitu ke rumah. Kalau datang di rumah lihat HP, setengah jam selesai habis waktu. Kita nyesal kenapa saya nggak pakai ngaji tadi. Masya Allah. Kecuali kita di sana itu ada juga yang ya oke, masalah sih. Ya harus ngantar anak sekolah ini kan, itu kan. Ternak teri ya, ternak teri antar anak dari sini. Oke, itu kan jihad juga itu. Oke, langsung cari nafkah, langsung kerja. Ini nggak datang ke rumah juga duduk gitu, duduk sambil makan pisang goreng, gorengan. Lihat HP, setengah jam. Kenapa nggak pakai ngaji tadi? Gitu. Bapak sekalian. Padahal jihad yang paling besar. Masya Allah. Wa qad amara Allah jalla sana'uhu sayyidina Muhammad SAW bita'allumil huda was shalah. Dia jelasin dalilnya nih. Kenapa menuntut ilmu? Ngaji itu termasuk jihad paling tinggi, Pak. Lebih tinggi daripada jihad berperang di medan perang. Kenapa, Pak? Ini dalil. Kata beliau, karena perintah pertama yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan langsung jihad, Pak. Bukan langsung sholat, haji dan sebagainya, tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Jadi perintah pertama yang diterima oleh Nabi SAW pertama kali, belum ada perintah yang lain, adalah Iqra, membaca dengan nama Allah SWT yang menciptakan, maksudnya ngaji. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kalian dengan pena. Ngajar, ngaji dan ngajar. Subhanallah. Ya. Saya dulu dengar ini waktu di pesantren, pada kiai ngomong gini, kita masih muda, waktu masih muda, umur belasan tahun. Dengar itu Bapak sekalian, udah saya mau habisin umur ini sekolah aja. Begitu Pak, sudah beberapa tahun kemudian, kayaknya harus ada titelnya ini. Orang sekarang nggak bisa kita dakwah ke kantor, Pak, kalau nggak ada LC atau dokterandus. Zaman dulu dokterandus, doktor, nggak bisa, Pak. Orang-orang itu yang ngundang ke kantor itu gitu. Jadi dakwahnya itu paling di majelis-majelis taklim saja kalau kita tuh mata-mata pesantren. Sekarang itu dakwah juga ada itu ya. Wah, lalu kemudian saya ke Mesir itu. Kalau enggak, saya ngaji aja begitu, belajar sama kiai, baca kitab.
Karena jihad. Makanya orang dulu sekalian, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Hambali, Malik, kenapa itu? Habis waktunya di umurnya itu belajar dan ngajar. Jihad. Jihad paling tinggi. Ulama sekarang namanya Yusuf Al-Qaradawi, itu terkenal. Dia fatwanya juga begitu. Jihad yang paling afdol itu adalah jihad bil hujjah. Hujjah itu jihad dengan memberikan dalil-dalil ya Quran Sunnah kepada manusia. Jihad paling afdal. Tentunya jihad ini sesuai dengan kondisi, gitu ya. Kalau kita dijajah negara kita, ya jihad yang paling afdal ya perang. Nggak bisa ngaji kita Pak kalau perang ya. Nah kita ini kalau nggak diperangi ya ngaji gitu harusnya. Ya setiap daerah itu Pak ada orang yang orang yang dekat dengan Allah yang membuat daerah itu tidak diazab. Ada Pak setiap daerah. Bapak Ibu lihat bagaimana Jakarta itu maksiatnya siang malam. Tapi orang solehnya juga banyak Pak. Itu namanya paku. Saya tidak langsung diazab. Nah, ini untuk Rafflesia 10 orang ya. Mungkin ada yang lain ngaji di tempat lain ya, tapi yang nyata ini. Lalu kemudian wasani maratib yang kedua adalah level yang kedua adalah ayyujahiduha 'alal amal bil ilmi. Wa qad qarrara al-Maula subhanahu wa ta'ala ala nabihi al-amru bit taqwa wa in kana al-amru mawdu'an fil asli li ummatihi faqala ya an-nabiyyu ittaqullaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqina innallaha kana 'aliman hakim. Jadi mohon maaf, jadi jihad ini namanya jihadun nafs ya. Jihadun nafsu yang paling tinggi tadi menuntut ilmu, yang kedua jihadun nafsu yang kedua yang paling tinggi adalah berjihad lewat mengamalkan ilmunya tadi. Ngaji nih Pak. Nah, jihad yang kedua setelah menuntut ilmu tadi, mengamalkan ilmu. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 2 dan 3. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ikutin, kerjakan apa yang diwahyukan kepadamu, yang diajarkan kepadamu dari Tuhanmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kamu lakukan. Yang ketiga ini adalah ad-da'watu ila Allah Ta'ala wa ta'limi syara' man la ya'lamuhu wa illa kana al-mujahid kha'inan li amanatihi katiman lil ilmi wa hadha mustahil. Yang ketiga itu adalah mendakwahkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Jadi saya itu jihad yang ketiga, Bapak ini jihad yang pertama. Masya Allah. Jadi lebih tinggi yang dengerin Pak sekalian, nomor 1. Jadi menyampaikan ilmunya tadi, ilmu syariat yang dia tuntut ya, ilmu Islam yang dia ketahui disampaikan. Wa illa kana al-mujahid kha'inan li amanatin katiman li. Kalau tidak dia dakwahkan, maka dia mujahid ini mujahid pengkhianat. Kita jadi pengkhianat Pak, kalau kita tidak ajarkan, kita tidak dakwahkan. Katiman lil ilmi. Kenapa? Karena menyembunyikan ilmu. Wa hadha mustahil fi haqqi Rasul wal anbiya. Kalau Rasul dan para nabi ini mustahil. Makanya mereka selalu menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Kata Allah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai nabi, wahai rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Sampaikan, harus sampaikan. Kalau engkau tidak sampaikan,
Fama ballaghta risalata, maka engkau sesungguhnya tidak pernah mengajarkan risalah Allah SWT. Ayat yang lain, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, wahai orang berselimut, berdirilah dan sampaikan. Wajib kebaikan. Jihad keempat, ya, level jihad yang keempat, ayyujahida nafsahu ala sabri ala masyaqid da'wah ila Allah. Dia berjihad melawan hawa nafsunya terhadap tantangan dakwah. Ini yang keempat, ya. Jadi kita berdakwah ini, Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya nyaman. Kita yang berdakwah ini tidak semuanya, apalagi di daerah-daerah, Pak. Insya Allah. IKADI itu, Ikatan Dai Indonesia itu punya dai di daerah-daerah. Kalau saya ke daerah-daerah itu, Bapak sekalian, dengar keluhan, maksudnya. Bukan keluhan, apa? Curhat. Ya. Di sini, Ustadz, saya pernah ke Maluku, Halmahera Selatan. Saya berdakwah di sini bertiga, sekarang tinggal sendiri. Kenapa tinggal sendiri? Yang dua udah meninggal. Meninggal gimana? Meninggal tenggelam di laut. Karena dakwahnya tuh di Halmahera Selatan pulau-pulau. Jadi dakwah di sana lewat pakai perahu. Tinting itu yang ada ke motor itu. Nggak ada motor di sana karena pulau-pulau. Ada 13 pulau. Nah, kita dakwah di sana. Mau ceramah di sana, ternyata ombak besar. Kebalik kapal. Sampai sekarang nggak ditemukan jenazah. Dakwah begini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kalau dakwah di Jakarta ya sedikit tantangan. Paling tantangannya itu macet. Dan sebagainya, macetnya itu luar biasa. Mau khutbah ini, misalnya mau khutbah Bapak sekalian, harus berangkat dari jam 10. Harus lari-lari terus. Paling itu doang. Atau ya tantangannya itu tadi, apa namanya? Tantangannya juga ilmu gitu. Harus banyak baca dan seterusnya. Kalau di daerah itu tantangannya nggak terlalu, umat Islam itu nggak terlalu butuh pemahaman yang tinggi-tinggi. Yang penting biasa bagaimana bisa baca Quran gitu, Pak. Bagaimana bisa sholat benar. Itu doang tantangannya. Tapi tantangan fisiknya yang nah, jihad seperti ini, nah, jihad keempat ini, yaitu jihad melawan sulitnya berdakwah. Kalau zaman Nabi berdakwah itu dilempari, dihina dan seterusnya, Bapak sekalian. Sekarang ini sudah mulai ringan tantangan dakwah. Ini barangkali Bapak sekalian, jihad kita akan teruskan pada pekan berikutnya insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini, Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.